Masya Allah, barakallah. Saya pernah mendengar tentang akidah muwazanah, tapi belum paham. Tolong berikan contohnya. Apakah akidah muwazanah masuk dalam bab hajar? Muwazanah itu adalah suatu pemahaman baru yang dimunculkan oleh paham sururiyah. Paham sururiyah yang dibawa oleh Muhammad Surur bin Hidayat al-Abidin, orang Saudi yang tinggal di Birmingham, London, Inggris sana. Sururiyah ini ada yang ekstrim, ada yang moderat. Di antaranya muwazanah ini. Muwazanah itu maknanya yang mereka maukan ikhwan. Muwazanah itu ialah dalam mensikapi ahlul bid'ah. Mereka mewajibkan siapa saja yang membicarakan tentang penyimpangan ahlul bid'ah harus dan wajib menyebutkan kebaikan-kebaikannya supaya imbang muwazanah. Misal di daerah kamu ada seorang tokoh bid'ah yang saja yang kamu semua ngerti bagaimana jahatnya itu. Ketika kamu membicarakan kejahatan dia itu orang yang menyimpang, dia itu orang yang begini, kamu katakan, tapi dia itu orang muslim, dia sholat, dia juga sedekah, dia juga puasa, dia juga bahagia kan, dia juga umroh dan sebagainya. Wajib, kata mereka. Kalau tidak, Anda khianat, Anda zalim. Ini prinsip yang menyimpang. Bukan begitu caranya kita membicarakan penyimpangan orang lain. Makomnya, tempatnya kita ketika itu menerangkan penyimpangan orang, bukan menjelaskan biografi orang. Dalam prinsip ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran, cukup disebutkan yang jelek saja. Kebaikan sudah ma'ruf. Akhirnya dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan orang kafir, apakah disebutkan kebaikan-kebaikannya? Tidak, jeleknya toh. Ketika Allah menyebutkan kaum munafikin, apakah dibawakan kebaikan-kebaikannya? Oh enggak, jeleknya saja yang dibawakan. Bagaimana juga punya kebaikan? Ketika Allah membicarakan tentang orang-orang yang ahlul ma'asi, orang-orang fasik, apakah dibawakan kebaikan-kebaikan? Tidak, yang dibawakan hanya jelek saja. Juga Rasul ketika melaksanakan inkarul mungkar, ketika beliau misalkan menjelaskan masalah khawarij, ketika menerangkan qadariyah tadi, yang disebutkan jeleknya saja dengan tanpa membawakan kebaikan-kebaikannya. Dikarenakan makomnya itu makom mustahzir, kamu hendak mengingatkan umat dari bahaya-bahaya orang ini, maka cukup dibawakan kejelekan-kejelekan tanpa kebaikan-kebaikan. Lain halnya kalau kamu hendak membawakan sebuah biografi, sejarah hidup seseorang, ya kamu tampilkan semuanya, yang jeleknya, yang bagusnya dan segala macamnya. Prinsip muwazanah ini para hukum yang datang ke Indonesia, sururiyah yang masuk ke Indonesia dengan pemahaman muwazanah yang kemudian diganti labelnya oleh salah seorang dai ketika itu tahun 90-an itu, barakallahu dengan sebutan insaf. Harus insaf ya, adil ya. Itu ketika membahas tentang Sayyid Qutb sebagai seorang pemberontak yang juga mencaci maki para sahabat, yang memiliki pemahaman manunggaling kawula Gusti dan segala macamnya itu. Dia mengatakan insaf ya, jangan cuma nyebut itu saja, tambahkan lagi, katakan Sayyid Qutb itu sastra atau gimana? Seorang tokoh sastrawan terkemuka yang ahli ini, gitu. Ngamuk ya, itu pada pemahaman yang menyimpang. Muwazanah prinsip yang menyimpang barakallahu. Dari muwazanah ini kemudian berkembang. Karena tujuan inti prinsip muwazanah yang menyimpang ini adalah mengayomi ahli bid'ah. Itu intinya ya. Berkembang akhirnya apa? Bermuamalah dengan ahli bid'ah. Berkembang lagi ta'awun, dakwah, ta'awun, dana dan segala macam dengan ahli bid'ah. Berkembang lagi tadi menolak hajar, taklim yang mereka makan berkait dengan ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Tahu sama mereka ini? Nah, ini dikasih tahu tokohnya.
Muwazanah itu salah satu pemahaman sururiyin yang masuk ke Indonesia, yang pokoknya adalah Muhammad Surur bin Nayy Zainal Abidin. Pemahaman ini dibantah khusus oleh Syekh Rabi bin Hadi dalam buku beliau Manhaj Ahli Sunnah fi Naqd Rijal wal Kutub wal Qawaid, dalam bukunya. Hatam. Sekarang ini pengembangannya. Pengembangannya. Yang paling great, yang paling anyar, ajar minta dia bandara. Jadi mereka itu adalah ex-sururi, yang sekarang tidak mau dikatakan sebagai sururi, dia kita katakan sebagai hizbi. Barakallah. Mungkin antum yang baru-baru ini bingung nih, tidak usah bingung. Yang bicara ini bisa dikatakan termasuk pelaku sejarah. Dari mulai awal munculnya pemahaman di Indonesia sampai ustadz-ustadz yang tadi itu semuanya kita tahu, bulan ramainya, hiruk-pikuknya dan segala macamnya itu yang bisa kita rasakan semuanya para hukum, dan sampai sekarang ini pengembangan segala macamnya ini Allah Musta'an. Yang pertama dikatakan sebagai kelompok Haddadiyah, yang kedua dikatakan sebagai New Sururiyah.